Langkah kejutan, lagi-lagi di retas Sarwenda. Hari Senin kemarin, Sarwenda tiba-tiba terlihat keluar dari kantor Polres Jakarta Selatan. Rupanya, diam-diam Sarwenda telah melaporkan sederet akun sosmed dengan pasal berlapis. Sempat diguncang tudingan dugaan menjalani pesugihan di Gunung Kawi. Benarkah Sarwenda juga melaporkan akun sosmed yang ramai membahas tentang dugaan dirinya ke Gunung Kawi? Tapi jika banyak akun sosmed yang membocorkan sederet aksi live Sarwenda bersama sang pacar kepada Ruben Onsu, benarkah Sarwenda justru melaporkan jajaran akun yang mengulik siaran live tersebut? Mengapa tim pengacara Ruben mengulik adanya dugaan eksploitasi anak di balik siaran live jualan Sarwenda yang akan dijadikan bahan pendukung untuk mengajukan gugatan memperebutkan hak asuh anak? Sementara itu, Betran putra Onsu tiba-tiba meminta maaf untuk hati yang tersakiti oleh tulisan statusnya di sosial media. Kepada siapa permintaan maaf Betran tertuju? Benarkah kepada sosok Wendy, adik Sarwenda, yang sering dipanggil Tante oleh Betran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lagi, Sarwenda mengutas langkah mengejutkan. Setelah melapor ke lembaga KPAI yang disusul dengan mendatangi kantor Komnas Perempuan hari Senin kemarin, Sarwenda mendatangi Polres Jakarta Selatan. Ya, dengan menggandeng tim pengacara yang berbeda dari biasanya. Sarwenda diam-diam telah melaporkan sederet akun sosmed. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Sarwenda dan pihaknya bahkan tak menjelaskan jajaran nama akun sosmed yang telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan tersebut dan kenapa. Yang jelas, deretan akun sosmed yang dilaporkan Sarwenda itu diduga telah menebar fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Sikap Sarwenda pun kian menjulangkan, teka-teki. Karena tak hanya menolak untuk menjelaskan kedatangannya ke Polres Jakarta Selatan, Sarwenda juga diam. Dia meninggalkan tim pengacaranya dan bergegas pergi ke mobil pribadinya tanpa mau memberikan keterangan apapun kepada awak media selain ucapan terima kasih. Nanti akan dilanjutkan semua sama kuasa hukum saya juga. Jadi terima kasih, biar mereka aja yang menjelaskan ya. Laporannya udah ada semuanya. Terima kasih. Jadi kehadiran kita hari ini di sini bukan baru yang pertama kali ya. Jadi kita melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga mencemarkan nama baik dari Ibu Sarwenda dan juga ada fitnah di sana. Jadi kita sudah buat laporan polisi, sudah ada. Sarwenda juga sudah diperiksa, diambil keterangannya, dan hari ini datang ke sini agendanya menyerahkan. Gimana Bun ya? Seperti apa Bun? Akun apa aja sih Bun yang Terima kasih ya. yang paling ini apa Bun? Thank you. Bun ada perkataan apa supaya kata-kata Thank you. Mempengaruhi hubungan dengan Gio nggak? Langsung ke pengacara aku ya. Terima kasih. Makasih Bun. Kecewa nggak dengan Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Ada apa dengan Sarwenda? Mengapa Sarwenda mendadak mengambil sikap menghindar dan begitu misterius, tak mau mengucapkan sepatah kata pun? Entahlah, yang pasti kedatangan Sarwenda ke Polres Jakarta Selatan pada hari Senin kemarin bukan yang pertama kalinya. Sebab menurut sang pengacara, Sarwenda diam-diam sudah resmi melaporkan jajaran akun sosmed yang diperkarakan tersebut sejak tanggal 26 Juni 2026 lalu. Dan baru pada hari Senin kemarin, Sarwenda dan pihaknya membawa setumpuk bukti berupa screenshot media sosial untuk mendukung pelaporan polisinya. Ibu Sarwenda sudah membuat laporan polisi dari hari Jumat kemarin, tanggal 26. Itu terkait adanya dugaan pencemaran, tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah.
Jadi hari ini agendanya hanya menyerahkan bukti tambahan aja. Yang kita laporkan itu ada beberapa akun media sosial. Berapa akun? Lebih dari satu ya, ada beberapa lebih dari itu. Barang bukti yang diserahkan apa aja Bang? Kita menyerahkan screen video, terus ada beberapa akun, itu ya, beberapa akun itu tadi, akun media sosial itu ya. Rekaman. Langkah Sarwenda yang diam-diam mempolisikan sederet akun sosmed itu pun menggulirkan teka-teki babak baru. Pasalnya baru-baru ini, Sarwenda ramai diguncang dugaan menjalani pesugihan Gunung Kawi. Sehingga ramai dikulik dan dikaitkan netizen dengan sederet cerita di luar nalar. Mungkinkah Sarwenda juga melaporkan akun sosmed yang ramai membahas tentang dugaan dirinya ke Gunung Kawi? Isi yang ada dalam akun-akun itu ya juga mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan ya, dan juga ada fitnah-fitnah. Gitu. Itu maksudnya untuk ke Sarwendanya aja mungkin ke anak-anaknya juga seperti itu. Ibu Sarwenda, ke keluarga besarnya, gitu. Dan ini sangat mengganggu kehidupan pribadinya dia, keluarga besarnya, dan juga di lingkungan kerjanya. Itu pasalnya itu 433, 434, dan 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ya, ancaman hukumannya kalau 433 itu kan 9 bulan ya, tapi karena ada fitnah makanya masuk ke 434-nya 3 tahun. Terus karena ini melalui sarana teknologi informasi itu bisa ditambah sepertiga. Lebih jauh lagi, kuasa hukum Sarwenda mengulik aksi mempolisikan sederet akun sosmed ini sudah dipikirkan oleh Sarwenda secara matang untuk menjaga kedua anaknya dari pengaruh buruk sosial media. Lengkap dengan dukungan keluarga besar, pihak Sarwenda pun mengulik kerugian psikis yang diderita akibat aksi jajaran akun sosmed yang telah dilaporkan oleh pacar Giorgio Antonio tersebut. Ini dirugikan Itu secara psikis sangat terganggu ya. Gitu. Dan dia juga seperti rekan saya bilang tadi, dia juga menjaga teman-temannya, rekan-rekan kerjanya, keluarga besarnya. Makanya dia mengambil langkah yang tegas seperti ini. Ya karena mungkin Ibu Sarwenda sekarang kan jadi fokusnya ke anak-anak lah lebihnya kan. Bagaimana caranya Ibu Sarwenda untuk menjaga anak-anaknya agar terhadap dengan pemberitaan yang ada ini untuk menjaga mentalnya anak-anak. Jadi saat ini memang Bu Sarwenda fokus untuk pembenahan ke mental anak-anak aja. Gitu. Dia sangat-sangat menjaga lah. Gitu. Ya. Ini kan Pak, ini kan di media sosial ya, jejak digitalnya itu kan susah untuk jangan sampai suatu waktu nanti anak-anak melihat itu, terus hoax-hoax yang disampaikan di media sosial itu nanti anak berpikir oh ini benar ini. Begitu. Jadi langkah yang diambil Ibu Sarwenda ini untuk mencegah itu juga. Gitu. Benarkah Sarwenda ketakutan karena netizen sering membongkar acara live-nya bersama Giorgio sang pacar dan melibatkan anak sehingga bisa dikulik pihak Ruben Onsu atas dugaan eksploitasi anak? Lantas, apa kata tim pengacara Ruben Onsu tentang ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Langkah Sarwenda yang kembali mengutas kejutan dengan melaporkan sederet nama akun sosmed ke Polres Jakarta Selatan setelah mendatangi sejumlah instansi seperti KPAI dan Komnas Perempuan, tak pelak menjulangkan tanda tanya besar. Saat Ruben Onsu sedang sibuk menjalani ibadah umroh, mengapa Sarwenda terlihat semakin sibuk melakukan sederet aksi, mulai dari melapor ke KPAI sampai mempolisikan sederet pemilik akun sosmed? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, ketika pihak Ruben Onsu dimintai tanggapan oleh tim Intens terkait kedatangan Sarwenda ke Polres Selatan, Minola Sebayang sang pengacara pun mengutas sikap pantang gentar. Minola bahkan mengulik adalah hak setiap warga negara
termasuk Sarwenda untuk melakukan upaya hukum. Saya katakan bahwa hak semua warga negara itu untuk melakukan upaya hukum, ya. Kalau mereka melihat bahwa ada aspek-aspek hukum yang mungkin dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau misalnya kemudian S menganggap ada pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak tertentu itu adalah akun-akun yang menurut dia itu sudah melanggar aturan hukum yang berkaitan dengan masalah pemberitaan atau postingan yang di situ ada anaknya, saya kira itu adalah suatu hal yang sah-sah saja. Tapi, jika banyak netizen yang ramai membocorkan siaran jualan live Sarwenda bersama sang pacar dan melibatkan anak kepada Ruben Onsu, tak pelak sikap Sarwenda yang kini mempolisikan sederet akun sosmed pun menjulangkan teka-teki baru. Mungkinkah Sarwenda sedang ketakutan karena netizen sering membongkar acara live-nya bersama Giorgio sang pacar dan melibatkan anak sehingga bisa dikulik pihak Ruben Onsu atas dugaan eksploitasi anak? Upaya hukum untuk mengambil hak asuh anak itu kan dari kemarin itu kan bukan dilandaskan karena semakin ramainya berita ini, bukan juga karena adanya informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat atau netizen, tapi sebenarnya kan ini sesuatu hal yang memang Ruben sendiri menyaksikan langsung tayangan-tayangan itu, live itu, dan Ruben sendiri sudah memberikan pesan kepada S agar itu tidak dilakukan. Apa yang tidak dilakukan itu? Agar jangan melibatkan anak-anak dalam live tersebut. Apalagi mengajak dia untuk ikut bersama dalam mempromosikan produk-produk yang diperjualbelikan dalam live tersebut. Ini kan memang sebenarnya kan sudah pernah disampaikan oleh Ruben kalau menurut Ruben seperti itu. Sebelum ini menjadi membesar dan mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat akhirnya menggali data atau tidak digital dan kemudian memposting ulang adegan-adegan yang menurut mereka itu adalah rawan, ya. Ini kan sebenarnya kan sudah, dan itu yang membuat Ruben juga semakin mantap sih sebenarnya untuk melakukan upaya agar hak asuh itu dapat diambil oleh dia karena dia merasa anak-anak tidak berada dalam lingkungan yang aman dan kemudian dia juga tidak mendapatkan haknya untuk berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu. Kenapa kami tidak melakukan hal itu atau Ruben tidak menyampaikan hal itu kepada kami untuk melakukan upaya hukum? Karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh konten oleh netizen itu menurut kami adalah penyampaian informasi, ya, penyampaian informasi berkaitan dengan masalah dugaan adanya eksploitasi anak, ya, dan hal itulah yang memicu mungkin kemarahan dari banyak masyarakat akibat adanya dugaan eksploitasi anak dan kemudian adanya dugaan statement-statement yang merendahkan ayahnya anak-anak, ya. Jadi kami melihatnya bahwa itu adalah support dari netizen ketika dia melihat sesuatu yang menurut dia ada ketidakadilan. Lebih jauh lagi, Ninola Sebayang juga mengulik laporan dari netizen atas dugaan eksploitasi anak Ruben bukan termasuk hal yang bisa memperkuat usaha Ruben untuk memperebutkan hak asuh anak dari Sarwenda. Lantaran itulah, Ruben juga mencari fakta yang tak akan bisa terpatahkan. Apa saja itu? Keputusan itu diambil bukan dilandaskan karena ada hal itu. Ya, tapi kalau misalnya dikatakan bahwa informasi itu semakin meneguhkan bahwa memang ada dugaan pelanggaran itu tadi, artinya yang dianggap Ruben sesuatu yang tidak patut itu karena dia pesan anak jangan dilibatkan karena menurut Ruben itu adalah eksploitasi anak, ternyata ini diaminin oleh banyak orang yang kemudian menyampaikan pendapatnya melalui postingan-postingan media, melalui beberapa akun dan itu. Nah, kalau memang misalnya kemudian akun itu dilaporkan karena dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan, saya kira itu haknya dia. Nah, tergantung nanti bagaimana proses pembuktian. Di tengah gonjang-ganjing aksi Sarwenda mempolisikan sederet akun sosmed ke Polres Jakarta Selatan, Betran Putra Onsu mendadak menggulirkan permintaan maaf. Kepada siapa permintaan maaf Betran tertuju?
Benarkah untuk Sarwenda dan adiknya yang dipanggil dengan julukan Tante oleh Betran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Di balik langkah Sarwenda yang semakin serius mempolisikan sederet akun sosmed dengan mendatangi Polres Jakarta Selatan. Secara mengejutkan di hari yang sama, Betran Putra Onsu juga tak kalah mengutas babak kejutan. Ditemui tim Intens, tiba-tiba saja mengulik permintaan maaf. Karena usahanya untuk menjaga Ruben Onsu sang ayah bisa menyakiti hati, yang sontak saja menjulangkan tanya. Hati siapa yang dimaksud oleh Betran, sehingga membuat artis yang akrab dipanggil Onyo ini merasa perlu meminta maaf. Benarkah permintaan maaf Betran tersebut ditujukan kepada Sarwenda dan Wendy sang adik yang sering dipanggil Onyo dengan panggilan Tante? Uniknya, jawaban Onyo justru mengejutkan. Dan kemarin juga karena emang akunya juga saking pengen ngejaga ayahnya, jadi mungkin aku minta maaf juga untuk yang merasa bahwa aku menyakiti hatinya. Untuk semuanya juga, untuk yang kemarin itu aku juga ngerasa bahwa ya karena emang aku yang kenal karakter adik-adikku kan. Akhirnya kan penasaran kan, maksudnya Onyo yang bilang ditampar segala macam. Iya, itu mungkin gimana Nyo? Untuk urusan itu boleh, itu next aja. Itu yang lain ya, yang lain ya. Mungkin respon aja mungkin gimana gitu. mengetahui kamu bikin status itu seperti apa sih? Kenapa? Respon ayah terkait itu. Ya dia kaget aja. Macam Enggak, aku enggak. Udah berusaha untuk, aku juga pengen semuanya udahlah baik-baik aja. kan emosi aja ya nih. Mungkin udah ada permintaan maaf Onyo langsung ke Bunda sama yang bersangkutan mungkin. Aku kan nggak nyenggol Bunda, gitu. Di postingan kan aku nggak ada nyenggol Bunda. Tante dan dia. Oh, nggak, aku nggak minta maaf. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.